Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Izin memperkenalkan diri, Taruna Politeknik Imigrasi tingkat 3. Nama Endra Ingita Sabra Tendra, NRT 2018-14-15-101 dari kelas Hukum C. Pada kesempatan kali ini saya dari perwakilan kelompok 3 akan membedah buku yang berjudul Imigrasi adalah Gerbang Pengawasan yang ditulis dari kelompok 3 juga dari Hukum D yang berjudul tentang pengawasan terhadap pemberian izin masuk orang asing selama masa pandemi COVID-19 dalam perspektif kedaulatan negara oleh Syifa Amalia. Jadi sebenarnya ini subbab ya, bab 6 yang ditulis oleh Syifa Amalia tentang pengawasan terhadap pemberian izin masuk orang asing selama masa pandemi COVID-19 dalam perspektif kedaulatan negara. Oke, dalam kesempatan kali ini, bedah buku ini saya memiliki beberapa kriteria penilaian atau diwajibkan memiliki beberapa kriteria penilaian, yaitu antara lain komponen yang pertama yaitu pendahuluan. Komponen pertama ini berisi tentang penulisan latar belakang, rumusan masalah, relevan atau tidak dengan topik penulisannya, serta tidak ada unsur plagiasi atau kemiripan di dalam bagian pendahuluan. Lalu selanjutnya adalah komponen pembahasan dan referensi dan daftar pustaka yang akan kita lebih jabarkan sembari kita membedah per bab dan per komponen. Dan kita langsung saja pada materinya, yaitu tentang latar belakang. Jadi komponen latar belakang ini termasuk ke dalam pendahuluan. Seperti dijelaskan pada judul ini tentang pengawasan terhadap pemberian izin masuk orang asing selama masa pandemi COVID-19 dalam perspektif kedaulatan negara. Secara penulisan latar belakang, dari kriteria penulisan, penyertaan fakta dan data harus ada dan mendukung tentang latar belakangnya. Jadi masa pandemi dijelaskan juga di dalam latar belakang bahwa pada tahun 2019, yaitu awal-awal kemunculan COVID-19 itu di akhir 2019, tepatnya di Wuhan, dan setelah itu menyebar sehingga sekarang menjadi pandemi di seluruh dunia. Harusnya terdapat data jika ini dia mengetahui bahwa memang 2019 adalah di mana gembar-gembarnya virus ini menyebar, harusnya terdapat di mana dia dapat mendapatkan data ini itu dari mana. Harusnya ada kutipan yang menjelaskan bahwa data yang diambil dari seumpama dari WHO, maka harusnya dijelaskan di latar belakangnya. Selanjutnya, rumusan masalah relevan atau tidak dengan topik penulisan. Dari latar belakang tersebut sudah termasuk di dalam latar belakang itu terdapat rumusan masalah. Ini terbukti pada penulisan di akhir paragraf latar belakang, tepatnya pada paragraf yang berdasarkan hal tersebut, maka tulisan ini akan membahas mengenai seberapa jauh bentuk kebijakan keimigrasian, khususnya dalam bidang pengawasan izin masuk orang asing selama pandemi COVID-19 guna menjaga tegaknya kedaulatan negara. Sesuai judul, yaitu tentang pengawasan keimigrasian di masa pandemi. Pengawasan terhadap pemberian izin masuk orang asing selama masa pandemi COVID-19 dalam perspektif kedaulatan negara. Dari rumusan masalah yang terdapat pada paragraf terakhir di latar belakang, disebutkan bahwa di sini akan dibahas mengenai seberapa jauh bentuk kebijakan keimigrasian, khususnya di dalam bidang pengawasan izin masuk orang asing selama masa pandemi COVID-19. Antara topik, judul, dan rumusan masalah yang diambil menurut saya sudah relevan dan sudah berketerkaitan. Selanjutnya, dalam metode penelitian ini, metode penulisannya, si Shiva ini menggunakan metode penelitian gabungan antara normatif dan empiris dalam bentuk penelitian kualitatif. Selain itu juga Shiva juga menyajikan kesimpulan dan mengambil dari sumber bahan hukum serta data pada penelitian ini berasal dari studi kepustakaan library research,
dan wawancara dari pejabat imigrasi khususnya di bidang TPI Soekarno-Hatta. Uh, se saya sudah membaca sekali dua kali tentang artikel ini. Memang pada pembahasan dibahaskan tentang studi kasus. Seharusnya menurut saya harusnya ditambahkan sebuah pengetahuan bahwa di sini juga akan dibahas studi kasus, bukan kita sudah membaca ternyata ada contoh studi kasus. Akan lebih baik jika ditambahkan misal pengawasan terhadap pemberian izin masuk orang asing selama masa pandemi COVID-19 dalam prospektif kedaulatan negara dengan metode studi kasus dari 34 warga negara asing yang masuk melalui TPI Soekarno-Hatta. Itu akan menurut saya akan lebih umum dan lebih menarik karena ada studi kasusnya seperti itu. Ya, sebenarnya ini juga cukup menarik ya karena di pembahasan juga akan dibahas sebuah studi kasus, diberikan contoh kasus realnya seperti itu. Dan saya tidak melihat ada unsur plagiasi dan kemiripan di dalam pendahuluan seperti itu. Cukup baik. Selanjutnya kita akan masuk ke komponen pembahasan, di mana komponen pembahasan sendiri akan membahas tentang kriteria penilaian, yaitu uraian pembahasan sesuai dengan topik dan rumusan masalah, apakah sesuai, apakah pembahasannya juga disertai dengan fakta dan data dukung, apakah pembahasannya dilakukan secara objektif, dan apakah penulisan pembahasan menggunakan metode penelitian yang relevan jika ada. Sudah saya jelaskan tadi tentang penulisan pembahasan menggunakan metode penelitian yang relevan. Lalu penulisan pembahasan menggunakan teori yang relevan jika ada. Analisa pembahasan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Dan apa tidak ada unsur plagiasi? Apakah ada unsur plagiasi atau kemiripan di dalam pembahasan? Oke. Kita akan langsung menuju pembahasan. Jadi saya sudah membaca pembahasannya dan dari uraian pembahasan sesuai dengan topik rumus masalah, menurut saya beberapa pembahasan itu terdapat yang sedikit melebar. Maksud saya tidak mengerucut. Harusnya kan menurut saya itu lebih dikhususkan lagi seperti itu. Cuma itu memang di awal-awal pembahasan seperti itu. Tapi berujung nanti di tengah-tengah pembahasan akan dikhususkan lebih dahulu lagi. Jadi menurut saya untuk pembahasannya cukup sesuai dengan topik, akan tetapi banyak beberapa hal yang seharusnya tidak perlu dimasukkan seperti 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 konsep-konsep penegakan hukum dalam penegakan pengawasan secara keimigrasian, seperti penegakan hukumnya dijelaskan tentang pasal-pasal KUHP-nya, pasal-pasal keimigrasiannya yang di lapangan. Menurut saya cukup dengan penjelasan penegakan hukum secara administratif atau secara pengawasan secara berkas itu lebih dijelaskan lebih di sini. Masalahnya ini kan membahas tentang pemberian izin masuk selama masa pandemi. Jadi kan lebih menitik beratkan pada dokumen perjalanannya, penegakan hukum di dalam dokumen perjalanannya. Tetapi pada pembahasannya lebih banyak dibahas tentang pengawasan keimigrasian, penegakan hukum secara umum. Nah, tapi juga cukup banyak juga tentang izin tinggal yang dibahas. Tapi menurut saya terlalu
terlalu lebar pembahasannya. Harusnya bisa lebih berfokus. Ini jadi agak terlalu melebar. Tapi baiknya dari artikel ini kita jadi tahu bagaimana bab apa saja yang perlu diketahui dalam urusan keimigrasian, tepatnya di izin tinggal dan izin masuk orang selama masa pandemi dan tidak. Jadi di sini ada perbandingan antara sebelum dan sesudah masa pandemi. Lalu, nah di sini sebenarnya bisa langsung saja ke topik permasalahan, yaitu penerapan pengawasan keimigrasian dalam hal pemberian izin masuk terhadap warga negara asing selama masa pandemi COVID-19. Jadi menurut saya tidak perlu dijelaskan di sebelum masa pandemi bagaimana, setelah masa pandemi bagaimana. Seharusnya langsung to the point ke membahas masa pandeminya. Jadi tidak perlu membahas masa sebelum pandemi. Karena pada judul sendiri kan dijelaskan pengawasan terhadap pemberian izin masuk orang asing selama masa pandemi COVID-19 dalam perspektif kedaulatan negara. Jadi kan lebih ke pengawasan terhadap pemberian izin masuk orang asing selama masa pandemi, bukan sebelum masa pandemi, kecuali memang ditambahkan sebelum dan perbandingan sebelum dan masa sesudah waktu masa pandemi. Tetapi tidak masalah, dapat menjadi sebuah rujukan dan sebuah penilaian untuk pembaca bisa membandingkan bagaimana sebelum masa COVID dalam pemberian izin tinggal dan bagaimana setelah adanya COVID-19 sebagai pandemi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pemberian izin tinggal. Dan di sini cukup lengkap karena dijelaskan dari alur orang asing tersebut, warga negara asing tersebut, dari sebelum meninggalkan negara asalnya sampai dia diterima masuk, sampai melakukan 8 hari kuarantin di Indonesia. Di sini dijelaskan cukup rinci detil-detilnya oleh Shiva, dan pembahasannya juga disertai beberapa fakta dan kutipan-kutipan yang mendukung, seperti dari Hamdi Muhammad Arif tentang warga negara asing yang tidak menaati peraturan keimigrasian di Indonesia bisa menjadi sebuah tolok ukur perbandingan antara sebelum dan sesudah pandemi, seperti itu. Di sini juga dijelaskan bagaimana alur warga negara asing tadi yang sudah saya jelaskan, dari warga negara asing ini di tempatnya sampai keluar, seperti itu. Lalu juga dijelaskan beberapa syarat-syarat. Menurut saya cukup objektif dan lengkap, fakta dan data dukungnya cukup banyak dalam penulisan artikel ini. Dan seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, metode penelitiannya tadi menggunakan metode gabungan antara normatif dan empiris, dan juga menggunakan beberapa, harusnya ditambahkan studi kasus. Dan, karena pada bagian ini di halaman 119 dijelaskan di sini ada pembahasan tentang studi kasus tentang pemberian izin masuk pada saat COVID-19. Untuk analisa yang diberikan oleh Shiva pada pembahasan ini cukup relevan dengan teori yang sudah dijelaskan pada penerapan pengawasan keimigrasian dalam hal pemberian izin masuk terhadap warga negara asing selama masa pandemi COVID-19 di halaman 119. Jadi antara studi kasus tadi yang diambil oleh Shiva yang tentang 34 warga negara asing yang masuk melewati TPI Soekarno-Hatta sudah menurut saya sudah relevan dengan
bagaimana penerapan pengawasan keimigrasian dalam hal pemberian izin masuk terhadap warga negara asing selama masa pandemi COVID-19. Dan analisa dari penulis sudah sangat relevan dengan teori yang sudah dijelaskan pada halaman 109 ini. Dan lebih bagus lagi, tadi sudah ditambahkan juga studi kasusnya, yaitu tentang sebanyak 34 warga negara asing Cina yang datang ke Indonesia melewati TPI. Untuk unsur plagiasi, menurut saya tidak ada ya, karena beberapa kutipan yang diambil Shiva pun, diambil penulis itu pun juga sudah cukup baik, karena dia menyantumkan siapa yang dia kutip di footnote dan juga di daftar pustaka. Menurut saya tidak ada masalah dari unsur plagiasi maupun kemiripan pembahasan. Lalu untuk pemilihan referensi dan relevansi dengan topik tulisan, menurut saya cukup relevan, khususnya di Permenkumham nomor 27 tahun 2021 dan Surat Edaran MH01 GR 0207 tahun 2021 tentang visa masuk dan izin tinggal keimigrasian. Menurut saya sudah sangat relevan yang diambil Shiva untuk dari perspektif perundang-undangan cukup relevan, dan jurnal yang diambil pun juga mendukung analisa dan mendukung hasil analisa dari penulis di pembahasan. Akan tetapi beberapa jurnal yang memiliki rentang waktu yang cukup lama ya. Maksud saya cukup tidak up to date menurut saya, karena terdapat ini masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan dari Brada Nawawi Arif yang dipublish tahun 2001. Selain itu cukup up to date, termasuk tentang studi kasusnya cukup up to date, yaitu pada tanggal 8 Agustus 2021, di mana memang waktu itu memang gencar-gencarnya PPKM level 4 seperti itu. Dan beberapa adalah hasil wawancara dengan Kepala Bidang TPI Soekarno-Hatta. Menurut saya akan lebih bagus lagi jika ditambahkan bagaimana dia wawancara. Jadi bagaimana dia bercakap, maksudnya dialog wawancaranya itu ditampilkan, apa yang ditanyakan, apa yang dijawab harusnya dilampirkan sebagai salah satu daftar pustaka pendukung. Untuk susunan daftar pustaka pun cukup bagus. Sudah tersusun dengan bagus dan rapi sesuai kaidah penulisan artikel. Dan secara umum artikel ini menurut saya cukup bagus dalam kaidah-kaidah penulisan dan sistematika penulisannya juga cukup sesuai dengan aturan yang ada. Dan menurut saya book chapter ini cukup sangat baik, sangat bagus, dan dapat menjadi tolak ukur bagi penulisan book chapter ke depannya. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.